Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Esti Jamil, mahasiswa program Studi Gizi Angkatan 2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, sebelumnya udah tahu belum sih apa itu lemak? Jadi, lemak ini merupakan makronutrien yang dibutuhkan dalam tubuh dengan jumlah yang besar selain karbohidrat dan protein. Nah, fungsi lemak ini bisa menjadi energi, kemudian membangun dan memelihara struktur sel dan jaringan di tubuh. Nah, tapi sebelumnya, lemak ini harus diolah terlebih dahulu supaya bisa digunakan di dalam tubuh. Nah, pengertian dari metabolisme lemak ini itu adalah proses yang terjadi dalam tubuh untuk mengolah atau memproses lemak tersebut yang dimana dimulai dari pencernaan pada saat kita mengkonsumsi makanan, kemudian ada transportasi, penyimpanan, hingga penggunaan lemak itu sendiri. Nah, pada tahap metabolisme lemak itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada lipolisis. Lipolisis ini adalah proses pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Gliserol itu bisa digunakan sebagai sumber karbon untuk pembentukan glukosa. Sedangkan asam lemak bebas ini bisa digunakan untuk memproduksi energi atau bisa diubah menjadi badan keton. Nah, pada tahap lipolisis ini ada enzim-enzim yang berperan dalam tahapannya, yaitu ada lipase trigliserida adiposa, kemudian ada lipase sensitif hormon, dan lipase monogliserida. Mekanisme lipolisis yang pertama itu ada proses pecahan triagliserol TAG menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Nah, ada hormon seperti katekolamin dan glukagon ini akan merangsang aktivasi hormon sensitif lipase atau HSL. Kemudian, HSL ini akan menghidrolisis TAG tadi menjadi diagliserol dan asam lemak bebas. Nah, ada enzim lipolisis lainnya seperti adiposa trigliserida lipase dan monogliserida lipase itu berperan dalam pemecahan DAG dan monogliserol menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, asam lemak bebas yang terlepas ini diangkut oleh protein transport albumin dalam darah ke jaringan lain untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, gliserol yang telah dihasilkan selama lipolisis ini dapat dimanfaatkan oleh hati sebagai substrat untuk gluconeogenesis sebagai sumber energi bagi jaringan lain. Selanjutnya itu ada tahap yang kedua, yaitu beta oksidasi, di mana beta oksidasi ini adalah metabolisme yang memecah asam lemak untuk menghasilkan energi dan ini terjadi di mitokondria. Nah, pada tahap metabolisme ini itu ada perangsangan pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa karena sekresi mediator sirkulasi seperti epinefrin dan glukagon, sehingga meningkatkan laju lipolisis. Nah, di mana satu kali reaksi beta oksidasi ini menghasilkan 1 NADH, 1 FADH2, dan 1 asetil-CoA yang setara dengan 1 ATP, 1 FADH2, dan 3 NADH, yang dimana jika ditotal itu ada 12 ATP. Proses ini penting untuk pasokan energi terutama pada jaringan jantung dan hati. Dan ada proses yang ketiga yaitu lipogenesis, di mana pirufat dari glukosa ini diubah menjadi asetil-CoA. Nah, setelah menjadi asetil-CoA, ini diangkut dari mitokondria ke sitosol, kemudian ada sitrasintase yang mengubah asetil-CoA dan oksaloasetat menjadi sitrat, yang kemudian diangkut keluar dari mitokondria oleh protein transportasi sitrat atau CTP. Nah, di sitosol, sitrat ini dipecah oleh ATP sitrat liase yang menghasilkan asetil-CoA dan oksaloasetat. Nah, selanjutnya asetil-CoA karboksilase atau ACC ini kemudian mengubah asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Nah, kondensasi malonyl-CoA dengan asetil-CoA itu membentuk unit 4 karbon yang disebut dengan beta-ketoasil ACP atau protein pembawa asli. Nah, kemudian beta-ketoasil ACP ini diperpanjang lebih lanjut melalui serangkaian tahapan kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi. Nah, tahapan yang terakhir setelah asam lemak disintesis, maka akan diubah menjadi